Bagaimanakah tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri? Marilah simak pembahasannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil fatah. Wassalatu wassalamu ala babil futuh. Sayyidina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya badah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia rasanya kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga para sahabat beriman semua selalu ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman semuanya, sebelum kita menuju ke pembahasannya, perlu diketahui terlebih dahulu sebelumnya, bahwa pembahasan dalam video ini bukanlah bermaksud mengajari, melainkan hanya untuk berbagi hal-hal yang baik dan bermanfaat saja, serta dalam rangka agar kita semua belajar bersama-sama. Dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, Lebaran atau Idul Fitri tinggal sebentar lagi. Pada hari pertama bulan Syawal tersebut, umat muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat Aidi, atau sholat sunnah Idul Fitri. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sholat Idul Fitri itu bisa dilaksanakan secara berjamaah, bisa juga sendiri atau munfarid. Adapun jumlah rakaatnya yaitu sebanyak 2 rakaat, dengan membaca takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama, dan 5 kali membaca takbir pada rakaat yang kedua. Berikut ini adalah tata caranya. Yang pertama yaitu membaca niat. Inilah lafaz niatnya. Usolli sunnatal lidil fitri, rok'ataini makmuman lillahi ta'ala, jika sahabat menjadi makmum, atau imaman lillahi ta'ala, jika menjadi imam. Kemudian membaca takbiratul ihram sembari membaca arti atau makna dari lafaz niat tersebut di dalam hati. Saya niat sholat sunnah Idul Fitri, 2 rakaat, menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Selanjutnya membaca doa iftitah seperti dalam sholat wajib 5 waktu atau sholat sunnah lainnya. Kemudian setelah selesai membaca doa iftitah, selanjutnya membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Catatan, di sela-sela setiap takbir dianjurkan untuk membaca kalimat berikut. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrota wa asila. Yang artinya, Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Maha Suci Allah, baik waktu pagi dan petang. Dan bisa juga membaca kalimat tasbih berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Setelah membaca takbir sebanyak 7 kali, rukun selanjutnya membaca surat Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan bacaan surat pendek seperti sholat fardu dan sunnah umumnya. Adapun surat yang dianjurkan dalam sholat Idul Fitri, rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat Al-Alaq. Setelah selesai membaca surat pendek sama seperti pelaksanaan sholat fardu dan sunnah lainnya, yaitu dilanjutkan dengan ruku, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya sampai berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua. Dan untuk bacaannya pun sama seperti bacaan sholat biasanya, yaitu pada waktu ruku membaca kalimat Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali, pada saat sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Dan pada saat duduk di antara 2 sujud atau disebut duduk iftiros membaca kalimat doa, Robbikfirli, warhamni, wajburni, warfani, warzukni, wahdini, wa'afini wafu'ani. Kemudian berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua. Pada rakaat kedua, berbeda dengan rakaat yang pertama dalam jumlah membaca kalimat takbir. Jika pada rakaat pertama jumlah takbir yang dibaca sebanyak 7 kali, maka pada rakaat kedua jumlah takbir yang dibaca berjumlah 5 kali. Namun bacaan yang dilafalkan di sela-sela takbir, tetap sama seperti pada rakaat pertama. Kemudian, setelah melakukan takbir sebanyak 5 kali, rukun sholat Idul Fitri selanjutnya, sama seperti pada rakaat yang pertama, yaitu mulai dari membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, hingga membaca salam, yang menunjukkan bahwa sholat Idul Fitri sudah selesai. Adapun surat yang dianjurkan yang dibaca pada rakaat kedua ini, disarankan untuk membaca surat Al-Ghoshiyah.
Setelah selesai melakukan sholat 2 rakaat, selanjutnya adalah mendengarkan khutbah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian amalan sunnah apa saja yang bisa dilakukan sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri? Berikut ini adalah amalan sunnah yang bisa sahabat lakukan sebelum atau sesudah sholat Idul Fitri agar ibadahmu semakin afdol. Amalan sunnah yang pertama, mandi dan menyucikan diri. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk mandi dan menyucikan diri atau berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Karena Rasulullah Alaihi Wasallam yaktasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian amalan sunnah sholat Id yaitu memakai pakaian terbaik dan wewangian. Sebelum melaksanakan sholat Id, dianjurkan untuk memakai pakaian terbaik dan menghias diri atau berdandan. Selain itu, dianjurkan juga untuk memakai wewangian. Hal ini merupakan salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dengan pakaiannya yang terbaik. Kemudian amalan sunnah yang ketiga yaitu, makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Berbeda dengan sholat Idul Adha, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Hal ini dianjurkan karena pada hari raya Idul Fitri umat Islam tidak lagi melaksanakan ibadah puasa seperti saat bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yagdu yaumal fitri, hatta yakula wa la yakula yaumal adha, hatta yarjia fayakula min udiyatihi. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu, kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan sunnah sholat Idul Fitri selanjutnya yaitu mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan pulang. Hal ini dianjurkan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat pergi menuju tempat salat Idul Fitri atau pulang dari tempat salat Idul Fitri, umat muslim dianjurkan untuk melewati jalan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar saat pergi atau pulang kita bertemu dengan lebih banyak orang untuk bersilaturahmi. Selain itu, kita dianjurkan untuk berjalan kaki menuju tempat salat Idul Fitri. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Jabir melalui hadis yang berbunyi, Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kana yaumul idi, kholafat horik. Yang artinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yahruju ilal idi, masyan, wa yarjiu masyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tata cara sholat Idul Fitri beserta niat dan amalan sunnah yang bisa kamu terapkan agar ibadah Idul Fitri jadi lebih afdol. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.